العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah terjadi perang Tabuk yang dirasakan sebagai salah satu perang yang sangat berat oleh kaum muslimin, Allah menurunkan firman-Nya: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu sekalian seorang rasul, berat terasa baginya penderitaan yang kamu rasakan. Dia sangat ingin kamu sekalian menjadi yang orang lain atau orang yang beriman, dan terhadap orang-orang beriman dia amat santun dan penyayang. Pertama, ayat ini ingin menegaskan bahwa apa yang dirasakan oleh kaum muslimin ketika itu, terutama penderitaan pada saat berperang, khususnya pada saat perang Tabuk itu sungguh berat dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ayat ini tidak sekedar berbicara secara khusus berkenaan dengan penderitaan pada saat perang itu, tapi ayat ini ingin mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus ingin mengungkapkan karakter beliau sebagai seorang pemimpin, yaitu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin itu merasakan derita, merasakan kesusahan, merasakan kesulitan orang-orang yang dipimpinnya, kesulitan yang dirasakan oleh umatnya, bahkan apa yang beliau rasakan melebihi apa yang dirasakan oleh orang yang menderita itu sendiri.
Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam masa kepemimpinannya amat memperhatikan terutama orang-orang yang miskin, kalangan bawah. Saking perhatiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga sebagai pemimpin beliau pun memilih standar hidup sebagai orang miskin. Sekali lagi saya katakan beliau memilih sendiri standar hidup sebagai orang miskin. Seperti umumnya atau seperti kebanyakan yang dirasakan oleh umatnya ketika ini. Ketika tiba di Madinah pertama kali, Rasulullah SAW tidak punya rumah. Tapi yang beliau perintahkan untuk dibangun pertama kali di Madinah pada saat hijrah adalah masjid, bukan rumah. Apalagi sekarang masjid. Barulah kemudian di dekat masjid itu dibangun bilik beliau. Saya menyebutnya bilik, bukan rumah, karena sampai sekarang kalau kita pergi ke Madinah, baik haji maupun umrah, itu masih bisa ditunjukkan di mana tempat Rasulullah dulu yang disebut rumahnya. Ya, ukurannya seperti ukuran rumah sangat sederhana kita sekarang. Itulah rumah Rasulullah. Rasulullah SAW memberi perhatian kepada orang-orang yang susah, bahkan orang yang susah yang tidak beragama Islam sekalipun. Di Madinah ada seorang Yahudi. Sejak Nabi tiba di Madinah, itu orang Yahudi, ini orang Yahudi buta. Dia cuma mendengar bahwa ada seorang nabi baru, dan dia pun mendengar juga provokasi atau pendapat dari sesamanya orang Yahudi. Maka kerjanya si orang buta ini duduk di pinggir jalan, menunggu belas kasihan orang, tapi tidak lupa juga selalu mencaci maki Rasulullah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap terhadap orang Yahudi yang miskin ini, itu beliau sering menyuapi si Yahudi dengan makanan di mulut. Entah itu kurma yang sudah dilumatkan, dilepaskan ini sudah dilumatkan sehingga tinggal atau roti. Hingga satu ketika tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya sudah dalam tentu si Yahudi ini tidak mendapat jatah lagi. Berhari-hari tidak dia dapat lagi orang yang datang menyuapi dia. Dia tidak tahu bahwa orang yang selalu menyuapinya sudah meninggal dunia, dan dia belum tahu bahwa orang yang menyuapinya itu yang selalu dia maki-maki, dan itu adalah Rasulullah SAW. Sampai satu saat kemudian setelah Rasulullah digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, setelah diberitahu oleh putrinya Aisyah bahwa ada satu kebiasaan Rasulullah, yaitu memberi makan kepada orang Yahudi yang mengemis itu, maka Abu Bakar pun pergi memberi makan. Kali pertama Abu Bakar memberi makan, si Yahudi ini memakan makanan itu tanpa komentar. Kedua kali datang Abu Bakar, dia juga masih tetap memakannya.
Dan ketiga kalinya Abu Bakar mendatangi mati, Yahudi itu langsung menangkap Abu Bakar sembari berkata, bukan tangan ini yang biasa menyuapi saya. Kita tidak tahu apa persis alasan si Yahudi mengatakan itu, tapi dia bisa membedakan tangan yang memberi. Tapi paling tidak kita bisa mengatakan bahwa tingkat keikhlasan Rasulullah SAW yang lebih tinggi. Kalau Abu Bakar itu melakukan karena ingin meniru Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah memang dorongan dari dalam hatinya lah yang membuat beliau melakukan itu. Inilah tadi sebenarnya antara contoh yang diungkapkan oleh ayat tadi, azizun alaihi ma anittum. Berat rasa baginya sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemimpin terhadap penderitaan orang lain. Apalagi jika orang lain itu memang ada dalam wilayah tanggung jawab kepemimpinannya. Allah keindahnya kalau pemimpin sekarang yang mengaku umat. Mau sedikit saja dengan contoh Rasulullah SAW. Tidak usahlah selalu mengambil standar hidup sama dengan orang-orang miskin yang dipimpin. Tapi paling tidak berempati, memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang dipimpin, orang-orang yang miskin, sehingga dia tidak memilih hidup bermewah-mewah di atas sedemikian banyak orang-orang yang dia pimpin hidup berat. Sebab bukan seperti itu contoh kepemimpinan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sebab betapa besar tanggung jawab seorang pemimpin ketika ada walaupun satu orang saja di antara orang yang dipimpinnya itu kelaparan. Itulah yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab ketika pada satu waktu beliau berkeliling di waktu malam dan kemudian menemukan di sebuah gubuk ada seorang anak yang menangis dan ternyata anak yang kelaparan tidak makan. Sehingga beliau sendiri yang pergi ambil gandum dan memikul gandum ini. Seorang kepala negara, kepala pemerintahan memikul sendiri sekarung gandum dibawa ke tempat orang miskin yang luput dari perhatiannya. Oh, ternyata ada rakyatnya yang miskin. Ketika ditanya kenapa dia memikul sendiri, diminta oleh pengawalnya, supaya pengawalnya yang memikul. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, apakah kau juga memikul dosa di hari kemudian membiarkan ada rakyat miskin? Kesadaran seorang betapa besar dosa yang dirasakan karena ada rakyat miskin. Tidak. Itu satu orang. Bagaimana kalau ribuan orang? Bagaimana tanggung jawabnya seorang pemimpin yang rakyatnya puluhan juta miskin kemudian tidak peduli? Hendaknya itu menjadi renungan. Dan Rasulullah SAW dan pemimpin-pemimpin yang menggantikan beliau sesudahnya memiliki kesadaran tanggung jawab seperti itu. Dan ini yang diungkap oleh Al-Quran tadi, azizun alaihi ma anittum. Berat terasa baginya penderitaan yang kamu rasakan. Harisun alaikum. Sebagai seorang pemimpin, bahkan sebagai seorang pribadi, Nabi itu selalu ingin semua orang menjadi baik, semua orang menjadi beriman, semua orang menjadi sejahtera hidupnya. Dan karena itu beliau memberi perhatian yang utama kepada orang lain.
Ini juga yang saya maksud tadi sebagai seorang pemimpin. Ketika dia menjadi pemimpin, yang dia utamakan adalah memberi perhatian lebih dahulu kepada orang lain. Harisun alaikum. Dia ingin semua orang menjadi baik, bukan dia ingin dirinya menjadi baik. Kalau pemimpin sekarang begitu naik pada kedudukan, yang diurus lebih dahulu bagaimana rumahnya, bagaimana kendaraannya, bagaimana kerjaan-kerjaannya. Bahkan ya, salah satu contoh yang kita miliki sekarang rencana pembelian pesawat kenegaraan yang nilainya hampir 1 triliun bisa bikin rumah rakyat miskinnya. Kita tidak tahu berapa juta rumah bisa dibangun. Seorang pemimpin seperti ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah harisun alaikum. Karena itu maka seluruh kegiatannya, kalau bahasa sekarang, maka dia menciptakan program-program yang memang pro kepada orang-orang bawah, al-mustad'afin, orang-orang yang terlemahkan, orang-orang yang miskin. Dia ada utamakan itu. Yang ketiga di ayat ini katakan bil mu'minina raufur rahim. Hubungan personal Rasulullah SAW dengan orang-orang yang dia pimpin itu, beliau sangat santun, lagi sangat penyayang. Kalimat ini menunjukkan bahwa sebagai pemimpin beliau itu tidak ada jarak, tidak ada jarak dengan rakyatnya. Interaksinya itu menunjukkan sehingga orang merasakan kesantunan dan kerahiman Rasulullah SAW. Setiap orang beliau hadapi dengan wajah yang cerah. Setiap orang beliau layani. Ya sayangnya karena tahu pemimpin-pemimpin sekarang, ya mungkin memang sudah seperti itu aturannya. Padahal dia adalah umat Muhammad juga luar biasa protokoler, berlapis-lapis. Tidak mudah seorang rakyat itu dekat begitu saja dengan sang pemimpin. Beda dengan Rasulullah SAW. Bahkan beliau duduk bersama, selalu memilih bersama orang-orang yang di dalam pandangan orang lain itu direndahkan, dan beliau mengangkat derajatnya. Orang-orang yang direndahkan ketika itu justru beliau mengangkatnya, dan terhadap semuanya beliau tidak menunjukkan perbedaan antara menghadapi orang-orang yang direndahkan maupun seorang bangsawan. Beliau menunjukkan sikap raufur rahim. Inilah yang kemudian menjadi daya tarik bagi Rasulullah SAW, yang kemudian diabadikan di ayat lain dalam Al-Quran. Fabima rahmatin minallahi linta lakum, dengan sebab rahmat Allah lah engkau bisa bersikap lemah lembut kepada orang-orang. Andai kata engkau bersikap kasar, tidak raufur rahim tadi, niscaya orang-orang yang kau pimpin itu akan menjauh dari kamu. Tapi dengan justru dengan sikapnya itulah, maka semua orang telah sedekat dengan Rasulullah SAW. Inilah yang kurang disadari oleh para pemimpin kita sekarang. Justru ketika dia menduduki posisi sebagai pemimpin, dia kemudian mengambil jarak yang jauh dengan rakyatnya, sehingga ketika terjadi jarak yang jauh dengan rakyatnya, maka dia tidak akan menemukan rakyat-rakyat yang seperti tadi yang ditemukan oleh umat di Jakarta, di pelosok-pelosok yang terpencil, di gunung yang reot, di mana ada orang miskin di sana yang mungkin 1 hari 2 hari tidak makan. Tidak mungkin itu bisa dikatakan. Tapi ketika pemimpin itu bersikap santun di dekat, maka dia akan mengetahui itu. Itu pun sesekali ada yang lolos seperti pada zamannya Umar bin Khattab, yang kemudian beliau menjadi sangat merasa berdosa sekali ketika mengetahui ada satu orang rakyatnya yang kelaparan.
Semoga dengan mendengar ayat ini dan mendengarkan penjelasannya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kita sebagai seorang pemimpin dalam tingkatan apapun, kita bisa mencontoh 3 hal dari Rasulullah sebagai seorang pemimpin, yaitu pertama, memiliki empati, yaitu merasakan penderitaan orang yang dipimpin. Yang kedua, mengutamakan perhatian kepada orang yang dipimpin agar supaya menjadi meningkat kehidupannya. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap yang santun dan penyayang kepada orang-orang yang dia pimpin. Semoga demikian adanya barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur